Ini saya lihat background Bapak ini sangat luar biasa ini. Saya sampai kaget. Bapak ternyata adalah lulusan dari Sekolah Bayangkara Polisi Purwokerto tahun 70, Ya. lulusan Tamtama terbaik. Nah, pangkatnya waktu itu kan yang paling rendah ini, Balok 1 ini istilahnya Barada ya waktu itu. Barada, kalau prajurit Prada ya, prajurit 2, kalau angkatan laut Kelasi. Nah, ini dari Barada bisa pada tahun 77 Bapak ikut Akabri lagi, lulus malah Adi Makassar terbaik lagi waktu itu. Ya. Luar biasa. Terus ke PTIK, terus ke Sespimpol dan juga ikut Seskogap ya. Yang mana Seskogap itu kan ada 4 angkatan ya, angkatan darat, Laut. angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian. Ya. Nah, ini semuanya lulusan terbaik nih. Semestinya nih Bapak harusnya jadi Kapolri ya, lebih tepatnya. Bisa ceritain dikit Pak Adi gimana kisahnya nih Pak? Iya, memang saya dulu dari kecil tuh ayah saya kan tentara ya. Tentara itu untuk menyekolahkan aja nggak mampu, sehingga saya SMA di Bayi Empah. Kemudian ketika tamat SMA saya langsung daftar Akabri, tapi Akabri darat karena kan ayah saya tentara. Tapi karena badan saya terlalu kecil, waktu itu beratnya cuma 43. Tingginya kurang atau gimana? Tingginya cukup tapi kan? kalau berat kan minimal kan mestinya 50. Gitu. Nah, itu saya berat badan saya cuma 43, kecil saya waktu itu. Terus akhirnya mendaftar ya nggak masuk. Kalau saya masuk dulu satu angkatan dengan Pak SBY itu. Tamatnya dengan Pak Prabowo dulu gitu. Itu saya nggak masuk, kemudian kebetulan kalau ada pendaftaran polisi itu bulan Maret itu. Saya kan nggak tahu background polisi ya. Saya tentara, saya daftar aja. Nah kebetulan kok saya bisa lulus gitu ya. Tapi kalau waktu itu kenapa ikut yang di Tamtama ya, bukan yang ya yang saya Bintara? nunggu dulu belum ada. Oh dulu belum ada. Waktu itu belum ada sekolah Bintara untuk polisi, belum ada. Kalau tentara banyak, tapi kalau waktu itu Secatam, Secaba, sama Sepa itu ada. Waktu itu belum ada, jadi saya pendaftaran Oktober gagal, kemudian Maret mendaftar di Tamtama itu diterima. Sehingga ketika pendaftaran Akabri lagi, saya pas pendidikan nggak boleh gitu. Terus akhirnya ya saya sekolah berusaha mendapatkan ranking untuk supaya ditempatkan di kota besar. Supaya saya bisa kuliah, pikirin saya kan gitu. Nggak taunya didapat, nggak dibuang dalam tanda petik di Indonesia, di Madura sana. Daerah yang nggak ada universitasnya kan. Ya saya terpaksa nggak bisa ikut kuliah. Selama 3 tahun itu saya kesel, saya hampir ijazah saya terbakar aja waktu itu. Karena tiap hari ngapain saya kerjaan kayak gini gitu. Cuman ya alhamdulillah setelah baru tahun ketiga saya daftar lagi, baru bisa masuk ke Akabri. Nah makanya itu saya masuk Akabri itu telat 3 tahun. AK-nya 74, mestinya saya 71 kan. Jadi sementara kalau teman-teman tuh di karir polisi yang dimulai di Akabri, ibarat orang melari itu udah 3 kali putaran, saya baru mulai start. Itulah kira-kira dulu saya menempuh karir di polisi itu, yang jenjang perwira itu mulai kayak gitu. Ya dilalah ya. Habis itu terus kemudian di Sespim, di situ saya bukan Sespim. PTIK tuh PTIK. Nah, waktu itu zaman saya PTIK itu lumayan karena begini. Waktu itu masuk PTIK juga susah itu kompetisinya susah. Dan kompetisinya susah bukan karena susah testingnya, tapi susah pada mereka kan berkompetisinya tuh pada pakai main-main relasi, koneksi, duit dan sebagainya gitu. Untung waktu waktu itu Kapolrinya Pak Anton. Saya sekarang masuk PTIK tidak ada testingan katanya. Karena yang bagus-bagus ternyata nggak lulus. Sekarang pokoknya ranking 1 sampai 10 masuk tanpa testing, dan yang murup di lapangan istilahnya waktu itu gitu. Masuklah ya saya di PTIK itu. Jadi di PTIK itu saya merasa mendapatkan satu lahan pendidikan yang kompetisinya sangat kuat, karena itu kan juara-juara dari masing-masing angkatan kan gitu. Nah alhamdulillah di PTIK itu saya masih bisa lulus terbaik juga, karena saya memang semangatnya saya harus bisa lebih itulah gitu. Lebih unggul dari yang lain. Iya, memang saya dari kecil suka kayak gitu, ambisi saya kayak gitu. Punya ambisi yang harus menjadi orang terhebat ya. Ambisi nomor 1 kan, saya di mana-mana saya pingin gitu aja gitu. Jadi tiap hari terus dari Sespim, kemudian kebetulan saya PTIK, kemudian masuk Sespim juga demikian, nggak ada halangan karena waktu itu
ketika masuk Sespim, Kapolrinya waktu itu Pak Kunarto. Menurut saya itu Kapolri yang jujur banget lah itu, dan orangnya intelek gitu, sehingga proses masuk itu agak sedikit bagus lah, tidak sedikit seruat sebelum-sebelumnya gitu. Akhirnya masuk Sespim sudah selesai, kemudian terus kemudian saya diangkat jadi Sri Kapolri ya, waktu itu Pak Dibyo Kapolrinya. Dan saya waktu itu ketika saya diangkat menjadi Sri Kapolri itu, Pak Dibyo menanyakan, kamu angkatan 75 kan gitu. Enggak Pak, saya 77. Enggak, terus biar saya nanti jadi Kapolri, kamu nanti ganti sih itu Pak Basir itu 73. Kan saya Kapolrinya Pak Dibyo kayak gitu. Saya bilang, Pak, saya itu enggak usah diangkat jadikan dikasih pangkat, saya terima kasih kok Bapak saya diangkat menjadi Sepri. Kenapa? Ya saya kan banyak gagasan Pak saya. Jadi saya bisa menyampaikan kepada Bapak, itu berguna untuk polisi seluruhnya. Oh kurang ajar kamu ya. Kamu anggap jenderal itu goblok semua kan? Lu bukan gitu Pak. Bukan begitu Pak, saya karena saya punya gagasan. Tapi kalau cuma ngomong gini aja, kalau kan nggak ada gunanya. Tapi kalau di samping Bapak kan mungkin sebagian bisa disampaikan untuk itu kan berguna gitu. Ya gitu. Terus tapi kamu jangan sok pinter ya katanya. Oh enggak, aku ini apa? Oh, enggak Pak, gini saya bilang. Kalau jadi pimpinan itu Pak, jadi Kapolri itu tidak mesti harus pandai, enggak. Karena ya menjadi pimpinan polisi itu resultan daripada banyak-banyak unsur. Satu adalah keberanian memutus, ilmu kepemimpinannya tinggi itu. Kemudian integritasnya mesti baik. Terus kemudian semangatnya juga demikian. Nah, baru kepintarannya juga, kebijakannya juga. Itu resultan itulah Pak yang membuat orang terpilih menjadi pimpinan yang baik seperti itu. Oh ya. Udah sekarang itu betul saya itu diangkat dari Sri Kapolri, saya langsung naik menjadi kolonel. Padahal waktu itu saya ditawari sebelum itu ya, ditawari 4 Kapolres, selalu diganti terus. Sudah masuk mau Kapolres Batam, nggak jadi diganti oleh orang lain. Mau Kapolres Depok, Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Barat, semua diganti oleh yang lain. Kapolres dulu Letkol masalahnya? Letkol. Masih Letkol. Tapi jabatan yang dicinter orang kan kebanyakan Kapolres ya, karena di situ kan enak lah punya kekuasaan gitu. Tapi saya nggak sampai jadi Kapolres, malah saya diangkat langsung menjadi kolonel yang terdulu di antara yang lain. Karena jadi sebenarnya Pak Kapolri itu. Nah dari situlah saya, sebetulnya saya di lingkungan Kapolri itu ya sejak pangkat mayor. Ketika saya dulu habis PTIK, setelah PTIK terus kemudian baru dinas 2 tahun, saya ada tawaran sekolah di luar negeri kan, di master di Selandia. Saya kemudian sekolah di sana, pulang dapat master, kemudian ditarik menjadi Pak Bungkol waktu itu, di atasnya ajudan lah. Nah waktu itu Kapolrinya Pak Kunarto, Kapolri yang jujur sekali waktu itu. Jadi saya bisa membaca, menimba lah. Oh ini pimpinannya kayak model kayak gini. Nah itulah saya mulai dari situ, saya banyak sekali pengalaman-pengalaman mengamati polisi itu Pak. Yang dulu dari Tamtama, saya juga sudah mengamati kehidupan polisi ya. Bagaimana baik buruknya polisi ya. Polisi yang ideal bagaimana, polisi yang buruk bagaimana. Itu kemudian pangkat mayor itu saya sudah mendampingi Pak Kunarto itu melihat secara utuh seluruh Indonesia problem-problem yang itulah. Jadi saya kelebihannya ya pengalaman itu saja Pak. Pengalaman mengatasi itu.